Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak Riana Septia, kakak mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di video kakak kali ini, kakak akan membahas materi kelanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, ada yang ingat nggak di video sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Iya, tentang konsep bilangan berpangkat. Nah, materi yang akan kakak bahas kali ini adalah kelanjutannya, yaitu tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan perpangkatan pada pecahan. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa yang pertama, menentukan bentuk sederhana dari suatu operasi bilangan berpangkat yang diketahui dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, kalian bisa menentukan hasil dari suatu operasi bilangan berpangkat yang diketahui dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, kalian bisa menentukan bentuk sederhana dari suatu operasi perpangkatan pada pecahan yang diketahui. Lalu yang keempat, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat. Nah, sudah siap belajarnya? Oke, kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, misalnya A dan B anggota bilangan real dan M dan juga N adalah bilangan bulat positif, maka sifat yang pertama, misalnya ada dua buah bilangan berpangkat yang mempunyai basis yang sama, misalnya A pangkat M dan juga A pangkat N, kita kalikan A pangkat M dikali A pangkat N, maka bisa kita tuliskan secara lebih sederhana dengan menambahkan pangkatnya. Kita tulis A pangkat M tambah N. Jadi misalnya kita punya contoh soal P pangkat 2 dikali P pangkat 5. Nah, itu kan basisnya sama, yaitu P. Berarti bisa kita sederhanakan dengan menjumlahkan pangkatnya. Berarti kita tulis P, lalu kita jumlahkan pangkatnya, 2 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah P pangkat 7. Paham? Nah, kita masuk ke sifat yang kedua. Misalnya, ada dua bilangan berpangkat yang mempunyai basis yang sama. Misalnya ada A pangkat M dan juga A pangkat N. Lalu, A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N. Maka, bisa kita tulis secara lebih sederhana dengan menuliskan A, lalu pangkatnya kita kurangkan M dikurang N. Berarti bisa kita tulis A pangkat M kurang N. Dengan M lebih dari N dan A tidak sama dengan 0. Nah, misalnya kita masuk ke contoh. Negatif 7 pangkat 8 dibagi negatif 7 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis negatif 7, lalu kita kurangkan pangkatnya. 8 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah negatif 7 pangkat 5. Paham? Kita masuk ke sifat yang ketiga. Nah, misalkan ada bilangan berpangkat A pangkat M, lalu dipangkatkan lagi dengan M, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikali N.
Jadi pangkatnya kita kalikan. Misalnya ada contoh 5 pangkat 4 lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 4 dikali 2. Berarti menjadi 5 pangkat 8. Oke, paham? Nah, kita masuk ke sifat yang keempat. Misalnya ada 2 buah bilangan A dan B, lalu kita kalikan A dikali B, lalu dipangkatkan dengan M. Maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi semua bilangan yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan M, lalu dikalikan. Jadi didapat tadi A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, misalnya ada contoh dalam kurung negatif 3 piki lalu dipangkatkan dengan 4. Berarti bisa kita tulis menjadi negatif 3 pangkat 4 dikali P pangkat 4 lalu dikali Q pangkat 4. Jadi masing-masing bilangan yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 4. Nah, negatif 3 pangkat 4 berarti 81. Lalu dikali P pangkat 4, lalu dikali Q pangkat 4. Berarti bisa kita tulis hasilnya menjadi 81 P pangkat 4, Q pangkat 4. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Nah, kalau di sifat yang keempat tadi kita sudah membahas mengenai bentuk perkaliannya, maka di sifat kelima kita akan bahas bentuk pembagiannya. Misalnya dalam kurung A dibagi B, lalu dipangkatkan dengan M, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi masing-masing yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan M. Nah, misalnya kalau ada soal seperti ini, negatif 2 dibagi 3 lalu dipangkatkan dengan 4. Berarti bisa kita tulis menjadi negatif 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi 16 dibagi 81. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain. Nah, hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Yang pertama, dalam kurung A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 4, lalu dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang keempat supaya bisa mengerjakannya. Jadi semua yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 5, lalu kita kalikan. Nah, kita lihat lagi di dalam kurung itu semua bilangannya adalah bilangan berpangkat. Jadi kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, berarti kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Iya, jadi pangkatnya itu kita kalikan. Kita coba ya. Nah, A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 4, lalu dipangkatkan lagi dengan 5. Kita tulis sama dengan, berarti pangkatnya kita kalikan. Yang pertama A pangkat 4 kita kalikan dengan pangkat 5. Lalu B pangkat 2 kita kalikan dengan pangkat 5 pangkatnya. Lalu C pangkat 4 kita kalikan juga dengan pangkat 5. Berarti hasilnya adalah A pangkat 4 kali 5 berarti A pangkat 20. Terus B pangkat 2 dikali 5 berarti B pangkat 10. Terus C pangkat 4 dikali 5 berarti C pangkat 20. Berarti hasilnya A pangkat 20, B pangkat 10, C pangkat 20.
Selanjutnya yang nomor 2. 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dibagi 32. Nah, untuk mengerjakannya, kita lihat di sana bilangan basisnya itu beda-beda. Ada yang 8, ada 2, ada 32. Nah, beda kan? Jadi, supaya kita bisa dengan mudah mengerjakannya dan kita bisa menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari, berarti kita samakan dulu semua basisnya. Nah, kita coba misalnya kita mau basisnya itu semuanya 2. Kita coba jawab. Nah, 8. Kalau mau basisnya 2 berarti 2 pangkat berapa ya supaya bisa menghasilkan 8? Iya, 2 pangkat 3. Berarti 8-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3. Kita tulis berarti 2 pangkat 3, lalu kita pangkatkan lagi dengan 2. Lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 4. Itu tidak bisa kita ganti ya, karena itu basisnya sudah 2. Lalu dibagi dengan 32. Nah, 2 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 32? Iya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti kita ganti 32 dengan 2 pangkat 5. Berarti kita dapatkan 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi dengan 2, dikali 2 pangkat 4, dibagi 2 pangkat 5. Nah, itu basisnya sudah sama semua, yaitu 2. Lalu kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sana 2 pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti bisa kita kerjakan dengan mengalihkan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 4 dan dibagi 2 pangkat 5. Nah, lalu 2 pangkat 3 dikali 2 berarti hasilnya adalah 2 pangkat 6. Dikalikan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Kita kerjakan. Di sana ada 2 operasi, yaitu ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya kita tambahkan. Dan kalau ada pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 2 pangkat 6 ditambah 4 dikurang 5. Berarti hasilnya adalah 6 ditambah 4 10. Lalu dikurang 5 berarti hasilnya 5. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti hasilnya 32. Nah, sekarang kita coba jawab contoh soal yang nomor 3. A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 8 dibagi A pangkat negatif 2, B pangkat 7, C pangkat 4. Nah, kira-kira sifat yang keberapa ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? Ada yang tahu? Iya, sifat yang kedua. Nah, jadi kalau ada bilangan berpangkat terus dibagi dengan bilangan berpangkat lagi dan basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Nah, kita coba jawab, berarti A pangkat 2 dikurang dengan negatif 2. Terus B pangkat 5 dikurang dengan 7. Terus C pangkat 8 dikurang dengan 4. Ya. Berarti hasilnya A pangkat 2 dikurang negatif 2 berarti A pangkat 4. Terus B pangkat 5 dikurang 7 berarti hasilnya B pangkat negatif 2. Terus C pangkat 8 dikurang 4 berarti hasilnya C pangkat
Iya, 4. Berarti hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat negatif 2, C pangkat 4. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perpangkatan pada pecahan. Nah, kalau kita mau menentukan hasil dari perpangkatan pada pecahan, maka kita bisa menggunakan definisi dari bilangan berpangkat. Dan itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi, kalau misalnya ada A per B, lalu dipangkatkan dengan N, maka itu sama dengan A per B dikalikan secara berulang sebanyak N faktor atau N kali. Dan menghasilkan A pangkat N per B pangkat N. Jadi, baik pembilang atau penyebutnya kita pangkatkan dengan N. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalnya 2 per 3 lalu dipangkatkan dengan 2. Jadi, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan dengan 2. Jadi, menghasilkan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Bisa ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Sederhanakan operasi perpangkatan pada pecahan berikut. Nah, yang pertama, dalam kurung Q per 8P, lalu dipangkatkan dengan 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kita bisa menjawabnya dengan mengalihkan kedua pangkatnya. Jadi, kita kalikan 2 dengan 3. Berarti kita tulis Q per 8P, itu dalam kurung ya. Lalu kita kalikan pangkatnya. 2 dikali 3. Berarti kita dapat Q per 8P pangkat 6. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Dalam kurung 1 per 2 pangkat 3N, lalu dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, kita jawab. Jadi, masing-masing yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 4. Jadi, 1 pangkat 4 per 2 pangkat 3N, lalu kita kalikan pangkatnya dengan pangkat 4. Jadi, 2 pangkat 3N dikali 4. Berarti kita dapat hasilnya 1 pangkat 4 berarti 1. Per 3N kali 4 berarti 12N. Berarti 2 pangkat 12N. Berarti hasilnya 1 per 2 pangkat 12N. Nah, sekarang kakak ada punya soal latihan lagi. Silahkan kalian lihat dan kerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada video ini adalah kita sudah belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan perpangkatan pada pecahan. Nah, kita tadi sudah membahas 5 sifat. Yang pertama, kalau misalnya A pangkat M dikalikan dengan pangkat N, berarti tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. Berarti A pangkat M ditambah N. Terus sifat yang kedua, misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Berarti A pangkat M kurang N. Terus sifat yang ketiga, A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N, berarti tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Berarti menjadi A pangkat M dikali N. Terus sifat yang keempat, misalnya dalam kurung A dikali B, lalu dipangkatkan dengan M. Jadi semua yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan M. A dipangkatkan dengan M, dan juga B juga dipangkatkan dengan M. Terus kita bisa tulis A pangkat M, lalu dikalikan dengan B pangkat M. Nah, sifat yang kelima, misalnya dalam kurung A dibagi B, lalu dipangkatkan dengan M. Nah, berarti kita pangkatkan juga semua yang ada di dalam
kurungnya. Berarti A pangkat M dan juga B pangkat M. Nah, kita tulis A pangkat M dibagi B pangkat M. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita juga sudah belajar tentang perpangkatan pada pecahan. Nah, misalnya ada A per B lalu dipangkatkan dengan N, maka itu sama dengan A per B dikalikan berulang sebanyak N faktor atau N kali. Nah, itu menghasilkan A pangkat N per B pangkat N. Jadi, baik pembilang atau penyebut itu sama-sama dipangkatkan dengan N. Dengan syarat juga B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekian pembelajaran kita di video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.